Oke, jadi eh, apa topik kita hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Eh, ya, ya, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita mau bahas tentang persamaan dan perbedaan dari manuskrip dan memoir ya. Mm-mm, itu apa gitu. mm, Ya, go ahead dah. Oke, jadi sedikit pertanyaan. Sebelumnya udah pernah ini belum? Apa research tentang perbedaannya? eh, udah coba nyari apa aja? Nanti tak coba share dari sudut pandangku. Hmm, Kalau Ah, yang memoir itu lebih yang ke kayak biografi segala macamnya gitu. hmm, Dan rata-rata kalau memoir itu eh, lebih ke pengalaman pribadi seseorang itu sih, hmm, pengalaman pribadi orang tersebut gitu. hmm, hmm. Terus kalau kalau yang manuskrip itu setauku topik tertentu gitu istilahnya. Kayak aku kan menulis selama ini kan ngetik apa menulis what I have gone through, what I have been through with dealing with depression, anxiety, and suicidal thoughts. Itu jadi kayak lebih spesifik gitu topiknya. Kalau Oke. memoir itu kan lebih kayak dari bisa ngalor ngidul sih menurutku. Ah, Bener nggak? Kalau kalau manuskrip itu lebih ah, spesifik tentang misalnya kalau aku tentang mental illness hmm, that I have been through gitu-gitu. ah, How to ah, cope, how to ah, coping mekanismenya gimana hmm, gitu-gitu. hmm, hmm, Itu lebih yang ke manuskrip. hmm. Tapi aku rada bingung kok kamu bilang harus diketik harus ditulis tangan ya. Ya, Emangnya manuskrip nggak boleh diketik dah? oke. Jadi Hmm. pertama aku mau share apa namanya sudut pandang dari Hmm. kenapa kemarin aku ngomong kayak gitu. Ya, ini aku Hmm. coba share screen ya. Aku Hmm. coba share screen. Oke, ini aku udah share screen. Bisa kelihatan nggak? Hmm. Bisa. Oke ya. Jadi ini itu eh, sebenarnya kalau dulu ya, aku kalau waktu belajar bahasa Inggris itu aku punya satu buku pegangan namanya itu Oxford Learner Dictionary. Ya, Hmm. jadi kebetulan bukunya ini sekarang lagi kesimpan di koleksi buku bacaan. Jadi kalau mau nyari perlu waktu. Ini aku coba cari di internet ternyata sepertinya ada versi online-nya. Nah, Hmm. jadi satu hal yang menarik dari Oxford Learner Dictionary itu dia ngasih semacam definisi ya, definisi yang standar tentang sebuah istilah gitu. Jadi kalau ada Hmm. kalau kalau biasanya kita cari kamus kan cari terjemahan ya. Jadi Benar. misalkan aku ada warna-warna yang aku nggak paham misalkan ya, ada warna violet Hmm. apa itu misalkan aku cari ya seperti itu. Nah, Hmm. di Oxford Learner Dictionary itu selain eh, di Oxford Learner Dictionary itu kita nggak akan dapat terjemahan yang seperti itu. Misalkan dari bahasa Inggris Hmm. ke bahasa Indonesia itu enggak. Tapi kita dapat penjelasan tentang sebuah istilah. Jadi dictionary-nya itu menjelaskan sebuah istilah. Ya, kenapa eh, sebuah istilah itu dinamakan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kita coba lihat di sini bareng-bareng tentang bedanya antara memoir dengan manuskrip. Ya, oke ya. Hmm. Mau mulai dari yang mana dulu? Memoir atau manuskrip dulu? Memoir dulu lah. Oke, kita mulai dari memoir ya. Hmm. Ini ya, tulisannya memoir gini kan ya, benar kan ya? Hmm. Oke, aku coba cari memoir. Nah, ini ada Hmm. beberapa eh, apa namanya? Coba di zoom ya. Ini Kurang aku ini kecil. oke, Eh, tak besarkan lagi. eh, Ini oke. tak Oh, ini Ya, itu. template-nya kurang ya. Oke, tapi ini kelihatan ya. Kelihatan kelihatan. Oke, jadi yang pertama, definisi pertama itu memoir itu adalah itu an account written by somebody, ya, especially Hmm. somebody famous about their life and experience. Jadi kan semacam catatan ya, catatan yang ditulis oleh seseorang, ya. Jadi yang Hmm. pertama itu catatan, ya, Hmm. tentang kehidupannya dan pengalaman hidupnya. Itu yang pertama.
Terus ini masih ada lagi yang kedua. Nah, yang kedua itu juga kurang lebih sama, account juga, tapi catatan di sini adalah written, ya, Hmm. written account, ya, by somebody who knows it well. Jadi dari sudut pandang eh, orang ketiga Orang mungkin ya. pertama, orang Nah, orang jadi ketiga. kalau yang pertama ini akunnya Hmm. itu ditulis sendiri, ya. Kalau yang kedua akunnya itu ditulis sama orang lain, seperti Hmm. itu, ya. Jadi dari sini kan kita dapat gambaran ya, bukan cuma terjemahan aja, tapi Hmm. penjelasan dari istilah, ya. Jadi kalau kita pakai semacam Google Translate, itu kan kita dapat terjemahan aja, ya. Hmm. Tapi kita nggak dapat penjelasan dari istilah. Nah ini satu hal yang menarik Hmm. dari Oxford Learner Dictionary ini. Jadi itu kenapa aku merekomendasikan ini ya untuk pembelajar bahasa Inggris, termasuk untuk saya Hmm. sendiri, seperti itu. Jadi kalau kita tarik dari sini kan kita dapat eh, kesimpulan kalau memoir itu intinya adalah pertama itu count ya. Jadi kan catatan ya, catatan tentang apa namanya somebody's life ya, kehidupannya kemudian pengalamannya seperti itu. Mau itu Hmm. ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain. Ya, Hmm. jadi itu yang aku pahami ya tentang definisi memoir ya, catatan tentang diri sendiri. Seperti itu. Itu memoir. Terus Hmm. kita coba lanjut untuk manuskrip. Berarti memoir ini topiknya bisa apa aja ya? Maksudnya Bisa, mungkin bisa. tentang hidup hidup orang tersebut gitu. Bisa. Jadi kalau misalkan mungkin mungkin kamu mau menulis tentang life and experience regarding about mental health misalkan. Ya, Hmm. kalau menurutku masih masih masuk gitu. Karena Hmm. topiknya itu kan eh, memang membahas spesifik tentang mental health, ya. Hmm. Tapi eh, pada skop yang lebih luas lagi, itu kan menceritakan juga ya. Menceritakan Hmm. misalkan ya, misalkan kamu memasukkan pengalamanmu, yaitu nanti akan Hmm. masuk sebagai memoir kalau menurutku, gitu. Hmm. Tentang your life and experience, how to deal, how to cope uh, Hmm. with itu mental health issue seperti itu. Hmm. Hmm. Nah, itu sih. Jadi masih masuk kalau di memoir karena Lebih ke life experiences, ya maksudnya life pengalaman experience, pribadi. Hmm. life experience mau itu ditulis sendiri atau ditulis sama orang lain seperti itu. Jadi eh, itu memoir. Mungkin kalau Hmm. bedanya kalau dengan autobiografi kan kita nulis tentang seseorang ya, atau mungkin Hmm. tentang kita sendiri. Tapi kan kalau kalau autobiografi itu kan lebih seperti kronologi ya. Jadi maksudnya dia urut ya. Biasanya kan autobiografi kan urut ya. Urut dari Hmm. mungkin periode tertentu, mungkin dari kecil sampai dewasa, atau mungkin di masa-masa tertentu, misalkan di puncak karir seperti itu, membuat autobiografi seperti itu. Itu Iya. eh, Hmm. itu. Keren. Hmm. Jadi confusingnya mungkin di situ kalau memoir dengan eh, autobiografi ya, seperti itu. Oke. Hah? Atas nama siapa, Mas? Galaxy Box. Oh, Bin Retur. Hmm. Terus nah. Hmm. Oke, ada tanggapan nggak untuk yang aku pahami tentang memoir ini? Enggak sih udah paham cuma ya Hmm. ininya life experiences tentang apapun itu Iya, topiknya iya, life experience itu. dan apapun temanya gitu. Iya, benar. Terus kalau clear, kita lanjut ke manuskrip. Ya, Hmm. oke. Kita lanjut ke. Oke. Nah, manuskrip ini dia punya definisi yang pertama ya. Ini ya, copy of book, piece of music, etc. before it has been printed. Jadi eh, sebelum itu dicetak seperti itu. Jadi note-nya adalah eh, jadi dia sebuah karya ya mungkin ya sebelum Hmm. dicetak. Jadi sebelum dicetak itu
kemungkinan ya kemungkinannya itu kan ditulis ya. Jadi yang pertama itu kemungkinan ditulis ya. Tapi kalau di zaman mungkin sebelum abad ini kemungkinannya kalau selain ditulis itu kan diketik ya Hmm. seperti itu. Nah, kenapa aku kemarin bilang itu handwritten itu karena ada definisi selanjutnya. Jadi kan contohnya Hmm. kan an unpublished original manuscript atau ini ya read her poems in a manuscript. Ya, ini kan contoh penggunaan katanya ya. Seperti itu. Jadi Hmm. eh, ini adalah karya yang sebelum itu dicetak. Jadi kemungkinan ditulis atau diketik. Nah, terus ada definisi lagi. Nah, ini ya, Hmm. definisi yang kedua adalah uh, very old book ya or document that was written by hand. Nah, ini ya, written by hand Hmm. before printing was invented. Ya, jadi kalau kita ngomong manuskrip ya, kalau ada orang ngomong manuskrip, aku sendiri pun juga eh, berasumsi ya manuskrip itu eh, buku atau dokumen dari zaman zaman dulu dulu banget gitu loh. Jadi bukan zaman Perang Dunia Satu atau Kedua, tapi sebelum sebelum itu lagi bahkan ini ya ini disebut medieval seperti itu. Jadi sebelum masuk era industri gitu, sebelum printing was invented. Renaissance. Hmm. Jadi eh, jadi bahkan sebelum zaman apa ya? Di zaman zamannya sebelum sebelum medieval pun juga mungkin bisa sebelum Renaissance pun juga mungkin Hmm. masuk gitu. Jadi Hmm. lama banget di manuskrip Hmm. itu benar-benar buku, dokumen apapun itu yang dia ditulis pakai tangan. Jadi sebelum ada teknologi apa namanya typing, ngetik Hmm. atau bahkan printing ya kita cetak gitu pakai printer. Hmm. Gitu. Seperti itu. Jadi lebih ke eh, apa namanya manuskrip itu apa ya Hmm. fase produksinya fasenya. Jadi sebelum dia jadi Lebih sesuatu, jadi karya, tradisional lah ya. heeh, jadi bisa dari fasenya ya, sebelum dia dirilis, ya, Hmm. atau dia dirilis tapi dulu banget gitu. Nah Hmm. itu. Jadi kan very old book ya. Jadi buku atau dokumen, tapi dia masih ditulis tangan gitu. Jadi bukan Hmm. sesuatu yang diketik, bukan sesuatu yang eh, apa namanya di print, dicetak gitu. Hmm. Jadi fasenya itu di di ditulis. Dan kalau itu kita bawa ke eranya sekarang, ya karya-karya seperti buku atau dokumen yang masih ditulis, itu kan biasanya kan Hmm. yang sifatnya masih draft ya, masih draft Hmm. atau sifatnya masih belum dirilis. Makanya dia Hmm. masih ditulis tangan. Makanya di sini kan contohnya itu kan, kalau yang pertama itu kan misalkan piece of music ya, piece of music Hmm. itu biasanya itu dalam bentuk ini apa namanya eh tangga nada itu ngerti nggak sih? Notasi 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 balok itu loh. Hmm. Nah, seperti itu. Biasanya piece of music itu di kertas, ya. Dan nanti isinya ya itu. Jadi ada music sheet-nya itu, nanti ada not-not baloknya itu. Dan itu ditulis tangan biasanya. Kalau orang yang udah ngerti itu ya, cara bikinnya, itu. Kalau dia udah menguasai satu alat musiknya dan dia ngerti cara baca notasi balok, biasanya sebelum dia bikin, ya, itu dia coret-coretnya di situ bikin nada seperti ini, kemudian dia coba, misalkan ada perubahan, mungkin nanti dicoret-coret, Hmm. terus diganti. Hmm. Gitu. Makanya biasanya itu eh, belum dipublish. Ya, kalau kalau Belum. misalkan sudah ada teknologi apa namanya type untuk ngetik sama teknologi untuk cetak atau print. Ya, seperti itu sih. Gitu. Gimana tanggapanmu? Hmm. Iya, berarti ini kan kayak lebih ke ini apa? Ke origin, maksudnya original itu terus Hmm. diketik ulang itu Ya, istilahnya. jadi fase apa ya? Fase Original original. written book, original written book Hmm. Jadi misalkan before konteksnya buku, before it get published, ya ya kan? benar. Jadi kalau kalau dari aku, misalkan kita bawa manuskrip ini ke sekarang, ya itu ya Hmm. kita bisa anggap sebagai itu draftnya, itu sebagai Hmm. draftnya, atau mungkin sebagai apa ya, ya konten yang kita ini kirimkan ke penerbit gitu. Kalau Hmm. dibawa Hmm. ke penerbit nanti kan dicetak.
Tapi yang kita Hmm. bawa ke penerbit bisa jadi itu mungkin diketik ya, mungkin itu juga ditulis pakai tangan gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Itu sih. Aku stop share dulu ya. Iya. Oke, jadi kita lanjut diskusinya tentang memoir dan manuskrip itu. Ya, jadi kalau aku recap lagi, memoir itu lebih ke personal life ya, personal life experience, mau ditulis sendiri atau ditulis sama orang. Ya, itu memoir dan kadang memoir itu memang ditulis pakai tangan juga. Ya, Hmm. nah kalau manuskrip itu eh, mungkin ada persamaannya yang sama-sama ditulis tangan, ya. Kalau tapi manuskrip itu lebih ke bisa jadi itu adalah dokumen atau buku yang sudah sangat lama sehingga dia masih ditulis tangan, atau dia Hmm. adalah misalkan buku atau dokumen yang nantinya akan Hmm. dirilis, tapi formatnya itu masih belum dicetak, ya. Sehingga mungkin dia formatnya itu masih ditulis tangan seperti itu. Hmm. Got it. Berarti menurutmu nih aku lagi nulis apa dong ya? Kalau personal life dan experience, ya itu bisa jadi kalau kamu menginclude personal life dan experience, kalau menurutku itu masuknya ke memoir. Kan aku kan aku Ah, bahasnya tentang how to deal, how to cope hmm, sama life experiencesku tentang dealing hmm, with hmm, anxiety, depression, and suicidal thoughts. Bahkan hmm, maksudnya cerita seperti itu. hmm. Berarti Oke. masuknya ke memoir ya daripada manuskrip. Nah, iya dengan catatan ya. Maksudnya ke Hmm. memoir itu dengan catatan kalau kamu memasukkan personal life dan experience Iya. tadi. Tapi Eh, kalau itu misalkan nggak kamu include, jadi lebih ke general ya. General, hmm. kamu generalnya topik bahas mental health issue, ya, how to Hmm. cope dan lain sebagainya. Itu mungkin Hmm. masuknya ke ya buku-buku yang umum, ya, buku-buku umum misalkan tentang psikologi seperti itu. Hmm. Karena kita nggak memberikan sudut pandang, ya, tapi general, general view Hmm. itu. Eh, Terus aku mau tanya, misalnya kalau orang tersebut udah meninggal gitu, terus Hmm. misalnya papaku udah meninggal, aku pengen nulis buku tentang papaku, life experiences itu termasuk apa dong? Kalau buat aku sih masih masuk memoir ya, masih. Ngomong ini. Mm-mm. Karena kamu menuliskan somebody's life and experience. Kamu sebagai orang Hmm. yang sangat tahu ya, bukan yang sok tahu atau sekedar tahu kan, Hmm. gitu. Tapi sebagai orang yang sangat tahu. Seperti itu. Hmm. Tetap masuk memoir. Memoir. Nah, tapi naskahmu itu nanti mungkin bisa jadi itu adalah manuskrip. Nah, oh itu ya, satu lagi istilah itu naskah. Ya, jadi misalnya sebelum diketik Naskah. atau dicetak itu, kalau di bahasa Indonesia tapi ya, kita punya istilah namanya naskah. Jadi belum Hmm. belum dipublish seperti itu. Hmm. Hmm. Apakah naskah sama Oke, dengan got it. manuskrip? Ya mungkin itu topik lainnya. Hmm. Oke. Oke, got it, got it. Kamu selama ini udah menulis apa nih? Maksudnya, kan aku nggak tahu kenapa ada hari ini kalau lagi suntuk, lagi stres gitu, Hmm. lagi kayak anxiety, itu aku kadang suka nulis kayak aku lampiaskan ke Hmm. menulis gitu. Nah, Aku nah, ketik aja apa yang ada di hatiku, apa yang ada di nah. otakku, Hmm. Hmm. di pikiranku itu aku ketik aja gitu. Hmm. Maksudnya, ya itu termasuk memoir kan ya, Hmm. Hmm. iya kan? What I've been dealing gitu kan Iya. termasuk memoir kan, kan life experiences kan Hmm. ya. Nah, terus aku mau tanya kalau kamu sendiri apa maksudnya pernah nulis apa gitu mungkin bisa bagi-bagi tips lah kalau Oke. memoir itu apa yang harus ditonjolkan apa yang harus ditulis apa yang harus di apa highlight ya istilahnya. Oke, 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 Eh, baik. Ini menarik ya. Jadi karena untuk nulis ya, aku sampai hmm. sekarang itu masih ya. Cuman Hmm. formatnya itu fleksibel ya. Hmm. Kalau kalau dulu zaman-zaman kuliah itu semua di blog ya. Aku ngerasakan Hmm. emosi, aku pengen nulis Hmm. agak panjang itu Hmm. antara di blog atau di medsos ya. Hmm. Cuman kalau di medsos itu kan kadang komentarnya kita nggak bisa kontrol ya gitu. Jadi Hmm. kalau di medsos itu kadang aku filter audiensnya, aku filter Hmm. audiensnya yang nggak terlalu berisik
atau yang berseberangan pendapatnya. Tuh, Hmm. itu di Hmm. medsos atau di blog. Kalau hari ini fleksibel, ya. Hmm. Aku kadang itu nulis di medsos itu ini kata-kata pendek, ya. Hmm. Jadi kata-kata pendek, kutipan, ya. Intinya semacam quote lah, semacam quote atau caption pendek yang itu eh, mewakili apa yang apa yang aku rasakan, gitu. Hmm. Seperti Hmm. itu. Itu menurutku itu relatif lebih cepat soalnya. Cara proses Hmm. lebih cepat, kemudian editingnya nggak terlalu susah juga. Seperti itu. Hmm. Sebenarnya itu mau tak kumpulkan di satu blok lagi. Ya, karena kalau Hmm. itu banyak, itu kan bisa jadi arsip ya. Arsip yang mungkin Hmm. nanti suatu saat kita perlu untuk baca lagi, atau kita ingin baca lagi. Itu Hmm. enaknya kalau kita punya apa namanya tempat buat naruh, ya, tempat buat naruh Hmm. konten kita, ya, mau itu tulisan, mau itu video dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi aku Hmm. nulis tulisan-tulisan pendek, karena kalau di HP itu, karena kalau cuma nyimpen di HP itu nanti ada banyak batasannya, ya, misalkan pas gak bawa HP terus lagi pengen nulis, ya, terus atau Hmm. eh, ganti HP misalkan atau yang lain sebagainya. Jadi kalau nggak Hmm. aku simpan di online itu rasanya kurang lah gitu. Jadi Hmm. seperti itu. Aku eh, sekarang nulis-nulis pendek. Ya, kalau Hmm. nulis yang besar, ya, itu ini wacana sih, wacana. Jadi sebenarnya aku juga mungkin pengen bikin semacam bikin memoir ya, semacam Hmm. bikin memoir. eh Seperti apa ya? Pengennya itu seperti Laskar Pelangi, tahu nggak sih? Hmm. Hmm. Tapi nggak Ya. formatnya nggak novel ya, lebih seperti memoir yang mungkin eh nggak ini apa namanya nggak ditulis dari sudut pandang orang pertama ya Hmm. gitu. Atau mungkin dari sudut pandang orang pertama tapi nggak terlalu mengekspos tokoh-tokoh yang terlibat gitu. Jadi yang ingin aku bahas itu eh dari sisi pengalaman. Ya kan memang tentang life dan experience waktu aku di organisasi komunitas, itu kan pengalamannya banyak. Ya, itu yang aku pengen coba tulis seperti itu. Cuman aku nggak pengen terlalu eh, banyak menyebut nama nama orang asli gitu. Itu aja sih. Itu yang pengen eh, aku coba buat buku. Nah, cuman nanti tinggal bukunya ini mau ada versi cetaknya atau eh versi digital aja nih yang masih aku belum tahu gitu. Dan responnya Oh, gimana? hmm. Memoir itu boleh pakai nama samar. Nah, itu makanya ini kan yang eh, aku nggak tahu kalau seperti itu apakah masih tetap masuk memoir atau enggak. Gitu. Kalau kalau dari aku Hmm. pribadi, aku ada rencana buat semacam ya semacam memoir. Jadi tentang life experience-ku ya di organisasi komunitas itu, tapi dari sisi nama-nama itu aku rencananya itu nggak pengen pakai nama asli gitu loh. Jadi supaya Hmm. orang-orang yang terlibat di dalam pengalamanku itu mereka nggak tercatut gitu nggak merasa oh namaku dicatut rek tapi aku nggak dapat kredit apapun misalkan gitu terus nanti Hmm. aku minta royalti ya, atau apa Hmm. namanya hal-hal lain secara legalitas yang bisa bikin masalah gitu loh jadi mending kita pakai pakai tokoh aja gitu kalau perlu sekalian makanya ini yang masih masih jadi apa ya pertimbangan apakah aku pakai eh, tokohnya itu aku sendiri atau pakai tokoh fiktif gitu. Hmm. Tapi Hmm. pengalamannya itu ceritanya itu based on a real experience, real life Hmm. experience. Itu. Oke, got it. Mm-mm. Itu malah aku Oke. rencananya pengen bikin sampai semacam 2 atau 3 volume ya gitu. Karena setiap satu periode organisasi itu harapannya bisa jadi satu buku itu. Nggak Hmm. tahu tebelnya seberapa, paling nggak jadi satu buku lah. Hmm. Oh ya. Ya udah, untuk part ini kita udah pergi aja sampai sini deh. Terus Oke. yang kedua aku pengen bahas how to publish a book. Oke, ini kita bahas Nah, di eh, sesi selanjutnya ya. part two. Oke, Nah, part 2. Oke, nah. oke, Okay, thank you guys for watching and see you in the next video. Bye. oke, bye. Yuk. Okay. Hey guys, how are you doing?
So in this part, we gonna talk about how to publish our book, how to publish a book, how to get your book published. Maybe Ninanda, you can share your experiences. Oke, Hmm. jadi halo semuanya. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi kalau saya pribadi sendiri eh, untuk pengalaman menerbitkan buku itu masih belum ya, karena kita masih masih di tahap bikin draft buku ya. Nah, tapi pengalaman kita sebagai pembaca buku ya, yang pertama, yang kedua adalah pengamat tentang dunia perbukuan ya. Itu kita ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa kita bagikan. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita mau menerbitkan buku, itu kalau dari saya, pertanyaan besarnya itu ada dua yang harus dijawab. Ya, misalkan kita mau menerbitkan buku. Ya, jadi yang pertama, pertanyaannya adalah jenis buku apa yang mau kita terbitkan. Ya, jadi untuk jenis buku, maksudnya itu adalah apakah buku kita nanti itu adalah bentuknya buku fisik, ya, atau apakah bentuknya buku digital, ya, jadi semacam e-book seperti itu. Jadi itu yang harus dijawab dulu ya, jenis bukunya buku cetak atau buku digital seperti itu, karena masing-masing itu nanti akan ada plus minusnya ya, buku fisik sama buku digital. Kemudian yang kedua itu adalah jalur distribusinya. Ya, kita mau buku kita itu dirilis lewat jalur apa. Nah, ini ada beberapa alternatif ya yang saya pernah tahu, saya pernah lihat sendiri. Yang pertama itu kita menggunakan jalur penerbit. Ya, penerbit misalkan penerbit besar yang pernah, yang mungkin kita tahu seperti misalkan penerbit besar yang logonya huruf G itu. Nah, itu atau mungkin penerbit-penerbit besar yang lain. Ya, itu bisa. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak menggunakan penerbit besar, karena biasanya penerbit besar itu punya syarat yang cukup banyak atau cukup strict ya, supaya buku kita bisa diterbitkan. Itu kita bisa menggunakan jalur istilahnya itu penerbit indie, ya. Jadi penerbit-penerbit yang lebih kecil skalanya, dan mereka juga bisa ngerilis dengan ketentuan yang relatif lebih mudah. Seperti misalkan untuk jumlah eksemplar yang harus dicetak ya. Kalau penerbit besar mungkin itu harus besar ya, volumenya harus besar, bukunya mungkin juga harus tebal seperti itu dan lain sebagainya. Tapi kalau menggunakan penerbit indie itu kita bisa lebih ini ya, lebih mudah ya. Jadi untuk terkait syarat-syarat penerbitannya itu bisa lebih mudah. Itu juga kita bisa menggunakan jalur itu, penerbit indie. Nah, terus yang ketiga ya, ini yang versi DIY ya, alias kita terbitkan sendiri atau kita cetak sendiri. Nah, itu sebenarnya juga bisa ya, mau itu untuk buku fisik ataupun untuk buku digital. Itu bisa kita terbitkan sendiri ya, yang tentunya semuanya itu masing-masing jalur tadi punya eh, kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi pertanyaan besarnya itu ada dua, mau dicetak dalam bentuk apa, fisik atau digital. Yang kedua itu lewat jalur apa ya, itu mungkin yang nanti yang bisa kita bahas ya. Jadi silakan mau dibahas dari yang mana dulu nih, nanti sambil saya coba ceritakan ya tentang pengalaman dan yang kita tahu tentang bagaimana ketika orang-orang menerbitkan buku lewat cara-cara tadi ya, terutama untuk buku-buku lokal kita ya, seperti itu. Silakan. Mulai yang digital dulu aja. Oke, baik, jadi mulai dari kita menerbitkan buku yang bentuknya digital ya. Jadi kalau mau menerbitkan buku secara digital, ini kalau menurut saya pribadi adalah cara yang paling mudah ya. Cara paling mudah kita sebagai katakanlah sebagai penulis ya, kalau mau mulai menerbitkan buku ya. Jadi karena kalau menerbitkan buku secara digital itu nanti ada tahap produksi yang bisa kita skip ya, dibandingkan dengan penulisan buku secara konvensional atau secara fisik ya, terutama di bagian percetakan ya. Jadi buku digital itu kan dia tidak perlu sampai di tahap percetakan, karena percetakan dan distribusinya itu berbeda ya. Jadi kalau menulis buku itu kan dia kita punya tahapan yang kurang lebih sama ya, mau buku fisik atau buku digital ya. Jadi untuk tahapan yang sama itu kita nulis dulu naskahnya ya. Jadi kalau buku saya menggunakan istilah namanya naskah ya. Jadi kalau kita bikin buku kita itu perlu nulis dulu naskahnya itu
kita tulis, ya kita tulis naskah sudah jadi. Nah, setelah naskah jadi itu nanti kita perlu edit, ya naskah itu kita perlu edit. Nah, edit naskah ini kita bisa lakukan sendiri, ya, atau kita bisa menggunakan jasa, ya. Jadi ada bagian proofread, ya, atau bagian QC, ya. Ini tergantung kita mau menerbitkan bukunya nanti secara apa, itu nanti naskahnya bisa diedit eh, oleh siapa, ya. Kita edit sendiri atau kita menggunakan bantuan, ya. Karena ngedit naskah dan menulis naskah ini skill yang berbeda, ya. Jadi saya sendiri pernah punya pengalaman itu eh, sebagai ini, ya, editor naskah juga, ya, editor naskah untuk majalah, ya. Jadi saya punya kontributor penulis, ya, majalahnya, kontributor penulis. Kemudian yang saya lakukan adalah saya ngedit naskahnya sebelum saya kirim ke bagian tim yang nanti ngurusi layout naskah, ya. Karena bukunya itu majalahnya itu kan dia punya halaman, ya. Halamannya itu kan dia punya batasan seberapa banyak konten yang bisa dimasukkan ke dalam majalahnya. Sehingga setelah kalau bukunya itu dicetak, ya, itu nanti kita ada aktivitas menyusun layout naskah juga seperti itu. Ya, jadi yang pertama kita lakukan nulis, yang kedua kita ngedit. Nah, setelah ngedit itu nanti untuk buku digital, ya, kita ngomong buku digital dulu, kita sesimpel nanti perlu ya desain sampul, ya, kita perlu cover. Mau sesimpel apapun, cuman berbasis tulisan aja atau ada gambar ilustrasinya silahkan. Ya nanti ada desain sampul covernya. Jadi cover itu depan belakang. Ya biasanya depan belakang untuk buku digital, depan belakang. Kalau buku cetak itu nanti ada depan belakang sama samping. Ya sama samping seperti itu. Terus sama layout naskah. Jadi sebenarnya untuk buku cetak atau buku fisik itu untuk layout naskah itu sebenarnya ada, cuman mungkin untuk digital itu relatif lebih fleksibel, ya. Karena untuk buku digital itu kan ukuran halaman itu bebas. Ya, kita mau bikin ukuran halamannya kecil-kecil itu bebas. Kita mau bikin teksnya besar-besar, ya. Jadi satu halaman itu teksnya besar itu bisa. Tapi kalau untuk buku cetak, nah ini aturannya lebih strict. Jadi buku cetak itu biasanya itu dia punya aturan tentang font yang digunakan. Untuk judulnya, untuk paragrafnya, itu ada aturan ukuran fontnya. Kemudian nanti setelah kita nulis dan ngedit naskah, itu nanti ada layoutnya. Ya, kita perlu melakukan layouting juga. Nah, layouting ini kalau kita kerjakan sendiri itu bisa, tapi kalau kita punya tim penerbit atau kerja di tim penerbit, biasanya untuk layouting itu kita serahkan ke bagian layouting sama desain seperti itu. Jadi mereka yang ngatur. Pokoknya bagian yang nulis ada sendiri, tugasnya itu cuma nulis, ya, atau keahlian mereka itu cuma nulis, ya, seperti itu. Jadi kadang itu tulisan mereka itu banyak, ya, tulisan mereka itu bagus, ya, secara konten, akan tetapi secara eh, kualitas naskah, ya, itu masih perlu banyak perbaikan. Seperti misalkan penulisan kata yang nggak baku, kemudian ada typo di sana sini, ya, kemudian eh, ini juga di antara kendala itu adalah ketika kita menggunakan eh, huruf non Latin, ya, seperti itu. Jadi misalkan kita masukkan quote, ya, quote dalam bahasa Mandarin misalkan atau dalam bahasa Jepang, ya, itu mungkin di komputernya penulis itu karakternya muncul. Tapi ketika kita edit naskahnya, bisa jadi itu karakternya itu muncul cuma kotak-kotak. Nah, itu diantara challenge-nya kita sebagai editor naskah. Nah, itu diantara yang pernah kita temui, ya, seperti itu. Terus nggak ada layouting tata letak, dibikin paragraf berapa paragraf ini eh, ngaturnya gimana, itu juga nggak ada layouting. Jadi yang nulis itu kadang itu ada yang seperti itu. Mereka eh, keahlian mereka, spesialisasi mereka adalah di nulis, ya, tapi untuk editing dan lainnya itu eh, nggak fokus di situ, sehingga ada bagian editor sendiri, ada yang bagian layouting sendiri. Jadi itu, ya. Jadi kita sudah bisa nulis buku untuk digital, kemudian kita edit, ya, kemudian kita layout. Ya, kalau untuk digital itu layoutnya mungkin lebih fleksibel, ya. Layoutnya fleksibel, kemudian untuk teksnya ukuran juga fleksibel. Nah, kalau sudah itu secara umum kita sudah hampir selesai, ya, karena buku kita itu secara draft sudah jadi. Kita punya cover, ya, kita punya mungkin semacam daftar isi misal mau kita buat, ya, kita sudah ada layoutnya, sudah ada isinya, itu sudah siap, tinggal kita mau publish. Nah, publishnya gimana? Tadi kan kita punya tiga cara, ya.
Jadi misalkan mau lewat penerbit, ya misalkan penerbit besar, ya draft itu kita kirim ke mereka. Ya nanti mereka yang menentukan apakah naskah ini layak atau enggak untuk diterbitkan. Nah, itu nanti kita akan melewati serangkaian proses kalau penerbit besar. Ya, karena biasanya standar mereka itu ada. Ya, kalau mau naskah yang yang bisa dikirim itu ada formatnya, ya, judulnya, kategorinya, kontennya, kemudian ketentuan teknis seputar penerbitan dan lain sebagainya. Seperti itu. Termasuk termasuk biaya ya mungkin ya. Misalkan ini diurus ISBN-nya atau enggak seperti itu. Nah, kalau penerbit indie ya kurang lebih sama seperti penerbit besar ya, tapi biasanya itu lebih fleksibel ya dari sisi persyaratan seperti itu. Karena penerbit indie itu fokus mereka itu eh, bukan di profit ya. Ya, profit memang hal yang mereka pikirkan ya, tapi itu bukan satu-satunya. Biasanya penerbit indie itu lebih fokus ke mereka pingin pengalaman, ngasih pengalaman ke penulis, gini loh, kalau menerbitkan buku itu nanti kamu akan melewati tahap ini dan ini, seperti itu. Jadi biasanya fokusnya di situ. Jadi banyak penulis yang mungkin baru pertama kali menerbitkan buku itu mereka menerbitkan lewat jalur indie. Nah, ini kebetulan di Surabaya itu saya pernah ketemu salah satu seorang pegiat ya, anggota komunitas ya. Itu dia punya hobi ya di bidang tertentu, itu dia bikin buku lewat jalur indie ya. Jadi nggak lewat penerbit besar, dia lewat jalur indie, dia nge-share apa namanya semacam apa ya wawasan lah, wawasan eh, tentang pengetahuan dia di bidang dia di hobinya dia itu, dan dia bisa menerbitkan sampai 2 jilid buku ya. Jadi ada jilid pertama ya tentang apa ya namanya, kalau dia istilahkan itu sisik melik ya, sisik melik tentang kehidupan eh, yang dia tahu seperti itu. Jadi yang volume pertama, jilid pertama, itu saya hadir di acara peluncurannya dan saya beli bukunya. Beli bukunya bukan di dia langsung, tapi di toko buku. Ya, jadi itu jadi eh, pembuktian kalau lewat penerbit indie itu juga bisa loh buku kita itu masuk toko dan dicari di toko-toko buku seperti itu. Jadi kalau di penerbit indie itu lebih fleksibel ya dari mungkin persyaratan untuk rilis naskahnya sampai di distribusinya. Tapi kalau penerbit besar itu biasanya syaratnya lebih lebih banyak, lebih ketat seperti itu. Itu penerbit indie. Terus sama juga mungkin untuk buku digital ya. Kita ngomong digital dulu. Untuk buku digital mungkin ya saluran distribusinya nggak lewat toko buku, tapi lewat semacam mungkin marketplace ya. Seperti itu. Nanti bukunya dirilis lewat marketplace. Nah, kalau cetak sendiri gimana? Nah, kalau cetak sendiri itu prosesnya sama, bedanya adalah semua proses itu kita lakukan sendiri, seperti itu. Jadi misalkan untuk penerbitan ya, kita sudah selesai bikin, nulis, ngedit, bikin sampul, ngatur layout, sudah kita rilis sendiri. Sesimpel misalkan kita punya website atau kita punya blog, ya udah kita rilis di situ. Atau kalau nggak punya itu semua, kita punya medsos, ya kita rilisnya di medsos kita sendiri, gitu. Kita rilis di medsos kita sendiri, sambil kita nanti bikin saluran distribusi. Gimana caranya orang itu bisa mendapatkan buku kita? Apakah kalau mau dapatkan bukunya itu tinggal langsung klik link download, nanti bisa download bukunya, atau apakah harus ngirim email dulu ya supaya kita bisa dapat database orang yang tertarik, kemudian kita kirim bukunya lewat email juga, atau gimana? Itu kita kalau ngomong saluran distribusi. Nah, itu ya. Jadi itu kurang lebih untuk buku digital seperti itu. Gimana? Ada yang dibingungkan nggak? Enggak sih, udah jelasin. Oke. Kalau yang buku fisik ini, Oke ya. Kalau untuk yang buku fisik, ya, untuk buku fisik itu proses yang sama itu satu dinulis, ya, nulisnya sama, buku fisik digital. Kemudian yang kedua ngedit naskah itu sama, ya. Jadi naskahnya itu diedit dari tipe, kemudian karakter yang nggak muncul, itu pasti harus dikerjakan seperti itu. Kemudian eh, untuk desain cover sama layout itu juga jelas, ya. Bahkan ini juga termasuk wajib ya. Jadi kalau buku apa namanya digital, mungkin covernya itu kita bisa semacam bikin kasih teks aja gitu. Jadi judulnya pakai huruf kapital semua, terus nanti penulisnya siapa, tahun berapa selesai. Tapi kalau buku cetak ya, itu desain cover itu ya bisa jadi aturannya lebih banyak ya, seperti informasi yang harus dimunculkan itu apa.
seperti itu. Terus layout. Nah, layout ini juga sangat penting. Kenapa? Karena buku ini nanti akan dicetak. Sehingga itu harus terjawab dulu. Ini dicetak ukuran berapa nih? Ukuran A4, ya, ukuran A5, ukuran B5, ukuran berapa? Itu harus jelas ukurannya. Ya, karena ukuran halaman itu nanti pengaruh di layout. Ya, layout naskahnya sama jumlah halamannya. Bisa jadi eh, draft naskah kita itu ditulis di eh, halaman ya, di ukuran halaman A4. Tapi ketika nanti diterbitkan dengan ukuran halaman A5. Sehingga kan layoutnya itu pasti berubah gitu. Sehingga layout itu harus dikerjakan. Kemudian desain sampul itu nanti ada depan, belakang, sama samping. Ya, sehingga kalau ditaruh di rak buku ya, dari samping itu kan tetap ada tulisannya. Nah, kalau kalau buku cetak itu seperti itu desain sampulnya. Kalau buku digital kan kita nggak seribet itu. Bahkan cuman cover aja cukup ya, nggak perlu yang belakang juga seperti itu. Nah, terus di buku cetak itu opsional ini ya. Ini kalau dari saya opsional itu ada namanya ISBN. Nah, itu jadi semacam serial number untuk buku. Nah, jadi itu kita juga ada. Jadi kalau di buku cetak itu ada, tapi ini sifatnya opsional. Seperti itu. Jadi eh, ISBN atau kalau di lokal itu saya lupa istilahnya. Kalau nggak salah itu KDT, katalog dalam terbitan. Ya, jadi ada semacam itu. Jadi untuk penanda bahwa buku ini itu tercatat, ya, mau itu secara internasional atau secara nasional. Ini opsional aja sih kalau untuk buku cetak, tergantung dari tujuan kita. Seperti itu. Jadi sudah cetak itu ISBN, membuat ISBN atau semacam ID lah, ID untuk bukunya. Terus nah proses cetak. Nah, proses cetak ini bisa bervariasi ya, tergantung dari jalur jalur rilis kita tadi. Kalau kita lewat penerbit besar, ya nanti proses cetak itu dihandle mereka semua. Ya, mereka mau cetak berapa eksemplar ya tergantung mereka dan kesepakatan dengan kita gimana. Ya, gitu. Mereka cetak eh, cetakan pertama misalkan 1.000 eksemplar ya, karena penerbit besar, yaitu mereka sangat bisa melakukan itu. Atau misalkan untuk rilis itu eh, dicetaknya tergantung dari kita. Kita eh, mau mencetak berapa ya. Karena misalkan biaya cetak ada yang kita tanggung juga. Nah, itu bisa jadi juga seperti itu ya. Itu untuk nyetak buku kalau lewat ini ya, apa namanya tadi? Penerbit besar. Nah, kalau penerbit indie mencetak buku ini bisa lebih fleksibel ya. Nggak harus banyak, bisa mungkin sesimpel kita nyetak ya 100 lah gitu. Jadi untuk apa namanya kuota minimum di percetakannya ya. Jadi percetakannya kalau bikin buku berapa ya penerbitnya ngikut gitu. Misalkan minimal 100 ya berarti dari penerbitnya nanti mensyaratkan ini nanti akan dicetak 100 gitu untuk setiap kali cetakan ya gitu seperti itu. Nah, selesai cetak, nah itu nanti lanjut ke bagian promosi ya promosi atau mungkin penjualan misalkan bukunya dijual. Nah, ini enaknya kalau pakai penerbit, ya kita dibantu dari sisi promosi ya. Mau itu penerbit besar atau penerbit indie. Karena mereka kan pasti punya punya jejaring ya, jejaring. Ya mungkin sesama penerbit atau mungkin sesama penulis seperti itu. Jadi mereka bisa bantu kita untuk promosi bukunya. Kalau kita lewat jalur ini kan, ya kita nulis sendiri, kita ngedit sendiri, cetak sendiri, ya, termasuk untuk promosi atau jualan, ya kita promosi sendiri, jualan sendiri, gitu. Ya alternatifnya, kalau kita lewat jalur indie dan kita memang niatnya jualan, mungkin kita bisa pakai jasa namanya affiliate, ya, gitu. Kita bisa bikin program affiliate. Jadi kalau ada yang mau jualkan buku kita, silahkan. Nanti ada komisi untuk setiap penjualan. Seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menerbitkan buku cetak. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Oh, jadi walaupun itu digital, berarti kita harus ngikutin pakemnya, misalnya term and condition dari website tersebut gitu. Enggak sih. Jadi kalau untuk buku digital, buatku itu lebih fleksibel ya. Buku digital itu lebih fleksibel ya. Jadi kalau ada pakem dan standar itu biasanya itu karena terkait target ya. Target Hmm. atau tujuan mereka menerbitkan buku.
ya gitu. Jadi misalkan mereka menerbitkan lewat penerbit besar atau penerbit indie, ya itu biasanya kan memang ada syarat dan ketentuan ya dari penerbitnya. Nah itu yang kita ikuti, itu yang kemudian jadi pakem. Tapi misalkan kita mau bikin buku atau rilis buku secara indie, ya bebas terserah kita gitu. Cuman ya nanti ya dengan plus minusnya ya, kalau kita rilis buku dengan standar atau ketentuan yang eh, terserah kita, ya berarti nanti kalau ada tanggapan-tanggapan terkait bukunya itu ya, ya kita harus ya terima juga seperti itu. Misalkan buku kita nggak terdaftar ya di ISBN atau di KDT tadi misalkan, ya nggak apa-apa karena memang kita nggak mendaftarkan ke situ. Tujuan kita nggak ingin buku kita terdaftar. Kita sesimpel misalkan kita cuma pengen sharing kok gitu loh. Ini adalah buku sharingku tentang masalah misalkan di aku ini adalah sharing tentang teknologi ya, pengalamanku dalam membangun software misalkan. Ini loh tips-tipsnya kalau mau bikin software. Ini loh tips-tipsnya kalau mau mulai belajar ya gimana caranya bikin software seperti itu. Ambil Gitu. semua. Kosong. Hah? Oke, Uh, gimana? how to read a journal. Journal. Oke. Ini Nah, cukup ya berarti ya untuk ini ya. udah cukup. Oke, baik. Kalau cukup ini aku stop dulu.